Pelajaran lain, Menko boleh hebat, Menteri boleh hebat, tapi pelaksana pemerintahan yang sesungguhnya adalah para dirjen di kementerian. Dirjen pun berdasarkan pengalaman saya terlalu sibuk dengan urusan politik atas. Maka pelaksana kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian. Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan para menteri mereka. Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur. Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi. Ya seperti itu. Rasanya Pak JK pernah menyampaikan tesis seperti itu. Apakah mereka itu orang-orang malas yang bodoh? Sama sekali bukan. Mereka umumnya S2, bahkan lulusan luar negeri. Setidaknya sering ikut pendidikan singkat di negara maju. Lalu di mana persoalannya? Mereka itu orang penakut. Khususnya takut melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini ada tulisan menarik dari Dahlan Iskan. Dia rupanya juga ikut mengomentari terkait marahnya Jokowi. Nah, sebetulnya ini ingin bicara terkait efektif nggak sih Jokowi marah itu. Seperti kita ketahui, Presiden Joko Widodo marah besar. Perasaan jengkel luar biasa tampak dari raut muka Jokowi saat menyampaikan arahan di depan para menteri dan pemimpin lembaga pemerintahan lainnya. Jokowi sampai menyebutkan para menteri dan pemimpin lembaga negara seperti tidak punya perasaan menyikapi situasi ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19. Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar 75 triliun baru digunakan 1,53%. Pantas Jokowi kecewa. Negara dalam situasi yang gawat, situasinya extraordinary dan tidak normal. Jokowi dengan keras dan tegas mengatakan sangat berbahaya jika para menteri dan pemimpin lembaga pemerintah menilai bahwa situasi biasa-biasa saja dan terjebak sama peraturan. Saking jengkel, Jokowi berucap, saya harus ngomong apa adanya. Tidak ada progres yang signifikan. Tidak ada, kata Jokowi seperti itu. Kemarahan Jokowi rupanya terjadi pada sidang kabinet paripurna pada tanggal 18 Juni 2020. Videonya baru diunggah ke kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020. Video tersebut viral. Dahlan Iskan pun nimbrung komentari kemarahan Jokowi. Kata Dahlan, beginilah gaya Jokowi yang keturunan Jawa itu marah. Kejengkelan dan kemarahan disampaikan dari podium, lalu meluncur deras kalimat arahan-arahan dengan nada yang tinggi. Kata Dahlan, Jokowi benar-benar sedang marah dan kecewa dengan semua bawahannya. Berharap para bawahannya kerja extraordinary dan kreatif dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terdampak pandemi corona atau COVID-19. Tapi kenyataannya, para bawahan takut dengan segudang peraturan yang bisa menggiring mereka ke penjara. Kayak gimana Dahlan Iskan merespon kemarahan Jokowi? Saya kutip dari tulisannya di www.thisway.id dengan judul Dahlan Iskan menulisnya marah besar. Kira-kira seperti ini tulisan Dahlan Iskan itu. Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden, Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri, para menteri dan kepala lembaga di pemerintahan. Menariknya, marahnya itu sudah beberapa hari lalu, tapi videonya baru diunggah ke publik hari Minggu kemarin lewat YouTube. Gaya marahnya sangat Jawa, marah di podium dalam bentuk ceramah atau arahan, bukan marah di meja rapat. Mungkin karena beliau seorang presiden yang memerankan diri sebagai chairman, bukan seorang CEO perusahaan. Mungkin presiden berharap para Menko lah yang menjadi CEO di Kemenko mereka masing-masing. Tapi Menko tidak mungkin bisa menjadi CEO. Menko itu seperti juga namanya, hanya bersifat koordinator, bukan pengambil keputusan.
Entahlah kalau pembagian tugas yang sekarang sudah berubah, Menko boleh mengambil keputusan. Tapi ya Dahlan Iskan sendiri ya tidak tahu tentang hal itu. Sepanjang keputusan masih tetap di tangan menteri, peranan Menko sangat terbatas. Ia bisa memanggil para menteri, memarahi mereka. Tapi marah saja tidak cukup. Yang ambil keputusan tetap menteri, yang ambil langkah tetap jajarannya di kementerian. Dengan demikian, efektif tidaknya seorang Menko lebih tergantung pada wibawa pribadi sang Menko. Mungkin Menko Luhut Panjaitan bisa efektif, bukan karena jabatannya, tapi karena kepribadiannya. Ia pribadi yang mumpuni, suaranya keras karena ia orang Batak, kalau ia membentak, menakutkan. Apalagi ia seorang jenderal. Yang Pak Luhut tidak bisa lakukan, memecat atau mengganti menteri di bawahnya. Semarah apapun Pak Luhut kepada menterinya tetap saja terbatas. Menteri Kelautan waktu itu Susi Pujiastuti tetap saja tenang. Pak Luhut hanya bisa sebatas marah, apalagi suara Susi juga sama keras. Kalau membentak juga menakutkan. Apalagi Menko yang pribadinya halus-halus, seperti Pak Airlangga Hartarto dan juga Pak Muhadjir Effendi, marahnya bisa sangat halus. Tapi banyak juga orang halus bisa efektif, contohnya Pak Harto, sangat halus di permukaan. Bahwa orang halus seperti Pak Jokowi marah besar berarti keadaan sudah keterlaluan. Misalnya soal anggaran kesehatan itu yang baru terpakai 1,53%. Padahal anggaran kesehatan 75 triliun. Saya berdoa semoga angka yang masuk ke presiden itu salah. Kalau angka 1% itu benar, memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah masuk bulan Juli. Atau punya alasan justru karena ini masa awal Juli. Di masa keterbukaan seperti ini, semua anggaran harus ditenderkan. Anggaran tahun ini berlaku mulai 1 Januari lalu. Berarti Februari baru diadakan tender. Berarti persiapan tendernya 1 bulan. Itu sudah cepat. Jangan-jangan tendernya justru baru dimulai bulan Maret. Pas pula ada COVID-19. Proses tender bisa terhambat besar. Kalaupun tidak terhambat, proses tender itu tidak mungkin selesai dalam 2 bulan. Maka kalau sampai akhir Juni anggaran baru terserap 1%, kemungkinan besar tersangkut di masalah tender yang belum selesai itu. Jangan-jangan para pemenang tender itu pun belum ada. Saya tahu kian tahun tender elektronik kian maju, yang mestinya pelaksanaan tender bisa lebih cepat. Maka pelajaran penting dari marahnya Presiden Jokowi tetap saja sama. Bagaimana agar pemenang tender sudah diumumkan di awal Maret. Masalahnya, siapa yang memonitor dan terus mengawasi jadwal ini? Pelajaran lain, Menko boleh hebat, Menteri boleh hebat, tapi pelaksana pemerintahan yang sesungguhnya adalah para dirjen di kementerian. Dirjen pun, berdasarkan pengalaman saya, terlalu sibuk dengan urusan politik atas. Maka pelaksana kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian. Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan para menteri mereka. Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur. Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi. Ya seperti itu. Rasanya Pak JK pernah menyampaikan tesis seperti itu. Apakah mereka itu orang-orang malas yang bodoh? Sama sekali bukan. Mereka umumnya S2, bahkan lulusan luar negeri. Setidaknya sering ikut pendidikan singkat di negara maju. Lalu di mana persoalannya? Mereka itu orang penakut. Khususnya takut melanggar aturan. Loh, bukankah Presiden Jokowi sudah habis-habisan mengeluarkan payung hukum tingkat tertinggi? Saya berani bersaksi, belum ada presiden yang seberani Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden ataupun peraturan presiden, pun juga Perpu. Bahkan, untuk mengatasi krisis COVID-19 ini, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan payung sapu jagat. DPR pun sudah praktis tutup mata mengesahkannya. Tapi, sekali lancung sulit kembali. Terlalu banyak kasus orang tidak salah dimasukkan tahanan. Mengerikan. Hanya dengan alasan melanggar peraturan,
korupsi sudah identik dengan melanggar peraturan. Bahkan ada yang hanya karena melanggar prosedur. Anak perusahaan BUMN pun takut, apalagi di pemerintahan, padahal status anak perusahaan itu sudah bukan BUMN. Membeli barang yang penting pun tidak bisa, kalau barang itu belum pernah masuk perencanaan setahun sebelumnya. Lah, kan bisa minta persetujuan komisaris atau melakukan RUPS LB. Luar biasa. Tidak ada gunanya. Kalaupun ada persetujuan seperti itu, akan dianggap rekayasa. Sebegitu dalam ketakutan itu, apalagi di instansi pemerintahan. Loh, kan sudah dipayungi hukum. Kurang tinggi apa undang-undang? Dalam pelaksanaan di lapangan, undang-undang itu bisa dikalahkan dengan undang-undang lain, termasuk oleh undang-undang yang lebih lama sekalipun. Maka saya biasa-biasa saja melihat presiden marah besar. Mereka tetap lebih takut masuk tahanan daripada dimarahi atasan. Jadi kira-kira Pak Jokowi marah, Pak Jokowi ngambek, nggak ngefek. Kira-kira menurut Dahlan Iskan seperti itu. Nggak ngaruh. Bawahanmu nggak akan jalan kalau hanya sekedar diomelin. Alih-alih mereka bekerja serius setelah diomelin, yang ada mereka malah kasak-kusuk untuk mempertahankan posisinya. Seperti Pak JK bilang, negara ini diatur dan dijalankan oleh staf. Jadi, maju mundurnya negara ini bukan di tangan presiden, bukan di tangan Menko, bukan juga di tangan menteri, bukan di tangan dirjen, bukan di tangan direktur, bukan di tangan Kasubdit. Mungkin level tertinggi yang menangani negara ini adalah level Kasih atau bahkan staf-staf dari Kasih itu. Luar biasa birokrasi kita. Jelimet, bikin rumit, dan ketika presiden marah, gak ngefek apa-apa. Sebetulnya saya kasihan saja sama Pak Jokowi. Udah marah besar, sampai viral, lalu kemudian marahnya gak ngefek. Karena itu, yang harus dilakukan tentu adalah melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Jokowi masih punya waktu, lakukan itu. Kalau memang pengen punya citra baik di akhir masa jabatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan.